Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita memasuki momentum yang bernama Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi ini adalah momentum setelah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan dengan kebangkitan. Jadi interval waktu itu, masa-masa yang sering disebut sebagai masa-masa penantian. Kalau kita mengingat kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu itu, masa-masa ini adalah masa yang dihadapi oleh para murid-murid Yesus. Ketika mereka atau setelah mereka menjalani waktu beberapa tahun bersama dengan guru yang mereka kasihi ini, mereka kemudian harus mengalami keterpisahan yang menuntut mereka hidup terasing dari sang guru. Jadi masa Sabtu Sunyi ini, atau yang kadang-kadang disebut juga dengan Holy Saturday atau Sabtu Kudus ini, adalah masa di mana kita pada hari ini diajak untuk mengingat, dan mungkin bukan sekedar mengingat, menyelami masa-masa penantian yang sepi, yang hening, sekaligus masa-masa yang menyedihkan. Nah, dalam memperingati Sabtu Sunyi pada tahun ini, kita akan merenungkan secara singkat satu bagian dari pengakuan iman rasuli, yaitu frase turun ke dalam kerajaan maut. Mari sebelum kita merenungkan bagian ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan dari hari ke hari. Pun dari dalam masa-masa hari ini kami kembali mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, yang rela memberikan anakmu yang tunggal untuk mati bagi kami semua. Mati karena menanggung dosa-dosa kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, sungguh kami tidak bisa membayangkan betapa besar dan luar biasanya kasih-Mu itu. Dan dalam masa Sabtu Sunyi ini, di mana masa-masa yang merupakan penantian akan kebangkitan Kristus, biarlah kami juga boleh menggunakannya untuk merenungkan kembali apa yang terjadi masa itu, dan boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus yang begitu besar. Pimpin kami semua, kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak dari kita, saya yakin kita semua mungkin ya, setiap kita beribadah hari Minggu di GPO, ada satu tata ibadah yang mengatakan, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, dan pengakuan iman rasuli ini dalam salah satu bagiannya, di dalam butir tentang Yesus Kristus, ada bagian yang mengatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Jadi setelah disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Dalam Apostle Creed yang berbahasa Inggris, dikatakan juga di situ, He descended into hell. Atau juga dalam terjemahan lain kadang digunakan, He descended into the world of death. Seperti itu. Nah, kalau ada perkataan ini, turun ke dalam kerajaan maut, atau katakanlah turun ke neraka, apa sebetulnya maksudnya? Bagaimana sebenarnya kita harus mengertinya? Gitu. Nah, ada yang mengatakan, atau ada yang memahami kata-kata tersebut, yaitu ketika Yesus sudah mati, dan sebelum dia bangkit, dia pergi secara fisik ke neraka, pergi ke dunia bawah, dan dia ke sana untuk tujuan tertentu, seperti itu. Ada yang mengatakan dia ke sana untuk memproklamirkan kemenangannya atas jiwa-jiwa yang terkutuk di neraka. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa dia ke sana untuk membebaskan orang-orang percaya di dalam perjanjian lama atas ketidakpastian yang mereka alami di dalam kematiannya. Atau ada juga yang mengatakan Yesus itu pergi ke sana untuk menawarkan kesempatan kedua bagi para penghuni neraka supaya mereka bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, di antara pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman ini, yang mana yang harus kita pegang? Yang mana yang harus kita yakini? Ya. Nah, mari kita pikirkan, renungkan bersama-sama. Nah, untuk mengetahui hal ini, untuk memahami hal ini lebih jauh, mari kita lihat dari sisi pemahaman apa yang sebenarnya tidak dikatakan dari frase turun ke dalam kerajaan maut ini. Ya. Nah, frase ini, frase turun ke dalam kerajaan maut ini sama sekali tidak mengajarkan bahwa Yesus pergi ke neraka setelah kematiannya. Jadi kalau kita ingat urutan di dalam pengakuan iman rasuli, seolah-olah membuat orang dapat berpikir demikian.
bahwa Yesus mati, dikuburkan, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, penafsiran bahwa Yesus setelah mati turun ke dalam neraka adalah penafsiran yang keliru. Kenapa? Kalau kita masih ingat dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 43, sebelum Tuhan Yesus mati, yang dia berkata kepada penjahat yang berada di sebelahnya disalib, dia katakan, "Aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Lalu kalau kita teruskan lagi di dalam Lukas 23 ini, pada ayat yang ke-46 dikatakan, Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Jadi pada saat Yesus mati, dia tidak berada di neraka. Rohnya ada bersama dengan Bapanya. Di mana itu? Yaitu di surga. Jadi frase turun ke dalam kerajaan maut tidak berarti bahwa Yesus turun ke dalam neraka setelah dia mati. Kalau kita kembali melihat di dalam kitab Injil, di dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan ketika Yesus mati, dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat itulah Yesus menanggung siksa neraka yang begitu hebat. John Calvin di dalam bukunya yang berjudul The Institution, bagian bab yang kedua, butir yang ke-16, 2:16 butir yang ke-10 menuliskan bahwa pada saat itu ketika Tuhan Yesus disiksa itu, dia merasakan tidak hanya tubuhnya saja yang disiksa, tapi dia juga merasakan yang namanya spiritual tormented, penyiksaan secara rohani, di mana dia, Kristus, yang diserahkan sebagai harga penebusan, dia tidak hanya sekedar menanggung kesakitan fisik, tapi juga menanggung dalam jiwanya siksaan orang-orang yang terkutuk dan hancur. Ya, jadi dia merasakan itu semua. Nah, dalam bagian lain, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa inti neraka itu bukanlah api atau ulat yang tidak bisa mati, bukanlah sekedar gertakan gigi atau gelap gulita, bukan sekedar itu. Tapi inti dari neraka adalah keterpisahan total dari Allah. Dan itulah yang sudah Yesus tanggung pada saat ia ditinggalkan oleh Bapanya, seperti itu. Ya. Matius 27:46 dan Markus 15 ayat 34 adalah dua bagian yang mengatakan hal itu. Lalu juga kalau kita sedikit melakukan studi kata, ternyata ketika dikatakan turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka itu, neraka yang dimaksud atau kata yang digunakan untuk menjelaskan neraka itu bukanlah sesuatu yang menggambarkan keterpisahan kekal ternyata. Neraka di situ digunakan kata Hades atau Sheol di dalam dunia bawah yang sifatnya sementara. Sementara neraka yang menggambarkan keterpisahan kekal adalah Gehenna, seperti itu. Jadi itu hal yang lain yang juga mungkin bisa memperkuat argumentasi ini. Nah, penjelasan berikutnya adalah kalau tadi kita melihat dari apa yang tidak dikatakan atau apa yang agak berbau negatif yang tidak dikatakan dari frase turun ke dalam kerajaan maut ini, sekarang kita mungkin melihatnya dari kata yang atau dari penjelasan yang agak bersifat positif seperti itu. Ya. Nah, saya kira untuk menafsirkan frase turun ke dalam kerajaan maut ini adalah bahwa Yesus tetap mati. Jadi kalau tadi kita melihat hal-hal yang tidak terjadi, sekarang yang terjadi, yaitu bahwa Yesus tetap mati. Frase ini hanya menekankan bahwa Kristus sungguh-sungguh mati dan terus-menerus berada dalam keadaan mati selama 3 hari. Salah satu yang berkuat bagian ini adalah apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 31 yang mengatakan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya
tidak mengalami kebinasaan. Penafsiran ini didasarkan pada kronologi dalam pengakuan iman rasuli. Ya, jadi dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, lalu bangkit. Artinya, peristiwa turun ke dalam kerajaan maut itu terjadi antara ketika Yesus dikuburkan dan bangkit. Nah, dikuburkan dan bangkit. Nah, frase ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar cuma dikubur, bukan sekedar itu. Tapi dia tetap berada dalam keadaan dikubur. Dia tetap berada dalam keadaan mati. Nah, saya harap ini menjelaskan. Nah, cuma dalam perkembangannya, dalam sejarah gereja, tetap ada orang-orang yang men-challenge lagi pemahaman-pemahaman ini. Ada orang yang kemudian tetap mengajarkan, oh Yesus itu turun ke neraka loh, setelah dia mati di kayu salib. Nah, dua ayat yang sering dipakai adalah misalnya di dalam kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 8-10 dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Ya, bukankah bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, kata inilah yang sering kali dikatakan bahwa Yesus turun ke neraka. Padahal, sebenarnya bagian ini tidak mengarahkan kepada situ. Paulus hanya bermaksud menjelaskan bahwa Yesus turun ke dalam kubur seperti itu. Nah, lalu dalam surat Petrus, 1 Petrus 3 ayat 18-20, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dia dari studi kata saja, dalam bahasa aslinya di mana dituliskan tidak ada kata Injil atau Evangelion di situ. Ya, jadi hanya ada kata keruso atau memproklamasikan. Jadi di dalam roh itu ia juga pergi memproklamasikan. Injilnya nggak ada. Saya sudah ngecek ke Alkitab LAI TB1 dan TB2, keduanya tetap mengatakan memberitakan Injil. Jadi saya kurang mengerti juga apa mungkin yang menjadi dasar pemikirannya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris jelas dikatakan ini adalah memproklamasikan, seperti itu. Lalu yang kedua, dari sisi grammarnya, tense yang digunakan di sini adalah bentuk aorist. Dalam bahasa Yunani ada tense aorist namanya, yang menggambarkan sesuatu yang sudah pernah terjadi atau yang pernah dilakukan. Jadi Yesus yang dulu pergi. Jadi Yesus yang masuk, Yesus pergi dalam roh. Dia pergi dalam roh melalui siapa? Melalui Nuh yang menyampaikan pesan itu kepada orang-orang pada masanya. Ya. Jadi Yesus masuk, ya, pergi ke dalam roh melalui Nuh. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Jadi Yesus ini memang dalam keadaan mati. Tubuh fisiknya, kalau kita masih ingat, tubuhnya kan dikubur oleh Yusuf Arimatea. Gitu. Jadi kalau suatu waktu nanti ya setelah kita misalnya kembali kepada Tuhan, bertemu dengan Yusuf Arimatea, bisa kita tanyakan, ya, benarkah yang dia kuburkan itu tubuh fisiknya Yesus, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 46, roh atau bahasa Ibrani itu ruah atau jiwa, itu sudah berada di tangan Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa, sudah diserahkan, seperti itu. Jadi dia di mana? Bersama dengan Bapa. Roh Yesus ada di surga. Ya. Dan terlebih lagi kalau kita lihat lagi dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 30 dikatakan kata-kata terakhir Yesus di kayu salib adalah tetelestai, sudah selesai. Dia melihat pekerjaannya telah selesai
ketika dia mati. Nah, roh Yesus tidak pernah masuk neraka. Namun di kayu salib ia menderita murka Allah sepenuhnya yang dicurahkan di neraka. Benar, pencambukan yang dilakukan para penjaga, paku di tangannya, dan penderitaan-penderitaan fisik lainnya yang Yesus derita merupakan perwujudan perwujudan murka Allah. Namun demikian, penderitaan yang paling hebat yang dialami Kristus adalah penderitaan yang bersifat rohani. Keputusasaan karena kehilangan kedekatan kebersamaan dengan Bapanya, dan siksaan karena mengalami murka atas dosa-dosa umatnya. Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan pada abad ke-17, menuliskan dalam satu khotbahnya yang berjudul Christ Agony, menuliskan bahwa ketika Tuhan mengatakan kepada Adam yang pertama, yaitu Adam, dia katakan, "Obey me, then I will be with you." Taati aku, dan aku akan bersama dengan kamu. Namun pada perjalanannya Adam tidak taat. Kepada Adam yang kedua, yaitu Kristus, dia mengatakan, "Obey me, and I will forsake you." Taati aku, dan aku akan meninggalkan kamu. Kristus yang sudah mengetahui itu dari awal, memilih untuk tidak meninggalkan Bapaknya. Memilih untuk tidak meninggalkan Tuhannya. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan. Dia tetap mengatakan bahwa dia ingin bersama-sama dengan Tuhan. Keterpisahan anak dengan Bapa itulah perasaan, itulah hal seperti hell yang dirasakan oleh Kristus pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang sebetulnya atau apa maknanya bagi kita pada hari ini kalau kita tahu kata atau frase ini turun ke dalam kerajaan maut, apa gunanya bagi kita pada hari ini? Nah, mungkin apa yang dituliskan di dalam Katekismus Besar Westminster atau Westminster Larger Catechism ini bisa menolong kita. Dikatakan di sana bahwa ketika kita mengakui bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau Yesus turun ke dalam neraka, yang kita maksud adalah bahwa Yesus dikuburkan dan terus berada dalam keadaan mati hingga hari yang ketiga. Ini adalah cara untuk mengingatkan kita bahwa Yesus sebagai Adam kedua, sebagai manusia, benar-benar mati dan benar-benar berada dalam belenggu kematian hingga ia melepaskannya pada saat kebangkitan. Dan maknanya bagi kita adalah ini semua kiranya mengarahkan kita pada harapan yang besar kepada Kristus. Setelah merasakan kematian, telah menaklukkan kematian dalam kemenangan kebangkitan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun bagi seluruh umatnya. Dan ketika kita memandang ke arah kubur, kecuali Kristus datang kembali terlebih dahulu, kita tahu bahwa kubur itu telah ditaklukkan oleh Kristus untuk kita. Dan kita mempunyai pengharapan yang bahkan kematian pun tidak dapat merenggutnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kiranya perenungan singkat ini akan makna perkataan frase turun ke dalam kerajaan maut boleh kembali mengingatkan kami akan begitu besarnya pengorbanan Kristus. Dan tidak hanya begitu besarnya pengorbanan itu, kami kembali diingatkan bahwa Dia akan dibangkitkan. Dan karena Dia dibangkitkan, itulah kami memiliki pengharapan dalam hidup ini. Dosa kami sudah ditebus, kuasa dosa sudah dihapuskan dalam hidup kami, dan kami terus memiliki pengharapan dalam hidup kami ini, bahwa Kristus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.